Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin berbincang dengan Bung Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin ya, pengentasan kemiskinan. Betul. Dan ini saya kira menarik untuk kita bisa bicarakan dalam konteks yang lebih luas. Jadi saya pengen ada dua hal yang menarik dari Bung Budiman ini. Pertama, posisinya sekarang sebagai Kepala Badan Percepatan Rois Pengentasan. Taskin gitu ya. Pengentasan kemiskinan. Dan juga sebagai orang yang saya tahu persis dari dulu sangat antusias membahas dan memperhatikan soal perkembangan Cina. China sebagai sebuah fenomena ini menarik untuk kita bahas juga. Bagaimana Cina atau China ya, bagaimana nyebutnya ini? Tiongkok, China. Tiongkok lah ya. Itu bisa berkembang, bertransformasi dari negara miskin di tahun 80-an itu menurut Bung Budiman kan pernah dikatakan itu bahkan lebih miskin dari negara-negara Afrika. Rata-rata negara Afrika ya tahun 70-an, 80-an China masih lebih rendah. Lebih rendah daripada gitu. rata-rata negara Afrika. Bahkan jalan tolnya pun duluan Indonesia. Duluan ya? Kita. Jagorawi. Jagorawi, iya. Iya. Kok sekarang menjadi negara dengan yang sangat super power gitu ya, dan bikin kader Amerika gitu ya, misalnya waktu perang tarif kemarin kan Amerika gertak, Trump gertak, Cina gertak balik gitu. Jadi lo jual, gua beli gitu ya. Jadi artinya ini sesuatu yang memang fenomenal sebagai sebuah kekuatan ekonomi, kekuatan dalam konteks geopolitik dan seterusnya ya. Dan teknologi. Dalam teknologi, nah, terutama teknologi, digitalisasi masif yang terjadi di Cina, ya. Kedikdayaan dalam artificial intelligence, luar biasa masifnya pembangunan infrastruktur, gitu ya. Dari 64 teknologi kritis, China unggul nomor 1 di 57. Menurut sebuah think tank Australia, ASPI, dari 64 teknologi kritis, nuklir, kuantum, AI, sensor, teknologi ruang angkasa, teknologi bioteknologi, nanoteknologi, dari 64 teknologi kritis dunia, kritikal, 57 Tiongkok nomor 1. 57 itu artinya nomor 1 Amerika disisakan 7 nomor 1-nya. Itu pun nomor 2-nya masih Tiongkok. Iya. Nomor 2-nya masih Tiongkok ya. Ini kan luar biasa. Jadi dan saya kira memang terkait dengan bagaimana sih resep pengentasan kemiskinan yang bisa kita pelajari dari Cina gitu ya. Story of China sih saya belajar SMP ya. Dari buku-buku silat. Oh, oke. Koping Ho, Kulung, Chin Yung, ya. Saya kalau baca buku silat untuk SMP, kesimpulannya saya, selain nonton film silat, kalau kamu pernah nonton film kungfu, jamnya Tilung segala macam, Fushen, Tung Shan segala macam itu, ada prinsip-prinsip mereka yang kelihatannya itu tertanam, embedded di dalam kultur Tiongkok. Ada beberapa prinsip. Satu, menyerap energi lawan. Kedua, cari mentor yang tepat. Kita tahu dalam film silat seringkali orang kalau mau balas dendam itu mencari guru begitu ya. Kemudian dia menyerap energi lawan, mencari mentor yang tepat. Kemudian kalau kamu sendirian, nggak ada teman, kamu harus bisa membela dirimu sendiri. Kalau ada teman bagus. Kalaupun nggak ada teman, kamu harus bisa membela dirimu sendiri. Keempat, ini ditekankan oleh Deng Xiaoping. Jika kamu mampu, sembunyikan kemampuanmu. Dan tunjukkan pada saat yang tepat. Prinsip-prinsip itu, kita tahu dari film-film silat seringkali kayak gitu tuh, prinsip-prinsip itu. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Tiongkok, yang diterjemahkan dalam Tiongkok modern yang diproklamasikan 1 Oktober 1949 Republik Rakyat China, ada beberapa episode di mana kita bisa tergambar prinsip-prinsip itu. Ketika RRC berdiri tanggal 1 Oktober 1949, kemudian dipaksa untuk ikut perang Korea. Karena waktu itu Amerika nyerbu Korea Utara, Uni Soviet udah nggak mau bantu, udah capek perang, dia perang dunia kedua.
Tiongkok akhirnya menyerbu Amerika. Itu cara bagaimana, walaupun aku sendirian, aku harus bisa bela diri. Tahun itu juga Tiongkok mencari mentor yang tepat. Uni Soviet adalah negara yang baru menang Perang Dunia Kedua. Dia bermentor pada Uni Soviet untuk melakukan rapid industrialization. Industrialisasi cepat, yang berat. Rapid heavy industrialization. Industrialisasi berat yang cepat. Baja. Karena yang dulu yang menyelamatkan Uni Soviet dari gempuran Nazi adalah, Uni Soviet juga dulu terbelakang. Kemudian di masa Stalin ada industrialisasi, industri bajanya. Tahun 50-an, China belajar dari Soviet melakukan industrialisasi. Tapi ada bencana. Waktu itu namanya gerakan lompatan jauh ke depan. Industrialisasinya menyebabkan kelaparan. Karena apa? Semua bentuk logam yang ada di desa harus dilebur menjadi tungku-tungku peleburan baja. Setiap desa harus menjadi pusat hilirisasi. Di kota dibuat baja, di desa-desa itu setiap logam sendok apapun harus dilebur supaya dia menjadi tungku peleburan besi. Jadi semua petani didorong untuk menjadi pandai besi. Sehingga kemudian terjadi kelaparan, terjadi perpecahan di partai pada waktu itu. Mao Zedong dikritik habis, tahun 50-an akhir dia agak surut. Dan kemudian di partai diambil alih oleh yang lain. Ada Liu Shaoqi, ada Deng Xiaoping, mengkoreksi kesalahan Mao Zedong tahun 50-an yang memaksakan industrialisasi baja dengan cepat di desa yang menyebabkan kelaparan dan kematian banyak orang karena lapar. Birokrasi partai berjalan, mulai distrukturkan, mulai dirapikan oleh Deng Xiaoping, sekjennya oleh Liu Shaoqi. Tiba-tiba Mao mengatakan, ini kok jadi birokrasi nih. Mao menyerang balik. Dia lancarkan tahun 66, revolusi kebudayaan. Birokrasi negara, birokrasi partai dihajar sama dia. Anti-establishment. Partai diruntuhkan. PKC diruntuhkan, struktur negara diruntuhkan. Presiden Liu Shaoqi ditahan, mati. Deng Xiaoping sekjennya dipecat, ditahan. Yang dikerahkan oleh Mao Zedong cuma 2. Tentara Pembebasan Rakyat untuk nyikat partai dan pemuda-pemuda yang disebut pengawal merah. Itulah. Tapi ini juga ada ekses-eksesnya. Yaitu ekses itu. Ada DB, ada menghancurkan birokrasi, menghancurkan struktur negara. Pokoknya ingin membangkitkan gerakan massa lah kira-kira begitu ya. Semua orang-orang yang dianggap menjauh dari massa dihajar lah kira-kira gitu ya. Yang sudah jadi elitis dihajar lah dari orang. Selama 10 tahun, 66, 76. Eksesnya banyak. Eksesnya banyak. Kampus-kampus ditutup. Elitisme intelektual juga disikat. Kampus-kampus ditutup. Jadi itu cara mau membalas dendam. Tapi sampai 76, tapi awal 70-an kan akhir 60-an kan Soviet gak setuju dengan cara ini. Soviet gak setuju, mengkritik keras lah. Akhirnya Cina mengusir Soviet dan kemudian dia mencari mentor yang baru. Dia menjauh dari Soviet, dia mencari mentor yang baru namanya Amerika. Tahun 70-an awal pendekatan lah zamannya Nixon, ngirim Kissinger, bertemu dengan Zhou Enlai, bertemu dengan Mao Zedong. Tahun 70-an awal. Ini sudah Deng Xiaoping ini ya? Belum, 70-an awal. 70-an awal. Sudah dekat dengan 70-an awal, Mao udah dekat dengan Amerika. Bersekutu melawan Soviet. Soviet terjadi perang di perbatasan kan antara China dan Soviet waktu itu. Sudah perang. Akhir 60-an sampai 70-an tuh Soviet sama China lebih bermusuhan dan meskipun sama-sama bantu Vietnam. Sama-sama bantu Vietnam perang melawan Amerika, tapi mereka udah mulai bermusuhan. Tahun 70-an ketika perang Vietnam selesai, ya Cina langsung makin banyak menjauh dari Soviet dan makin mendekat ke Amerika. 76 Mao meninggal, akhirnya kemudian tindakan radikal di 10 tahun 66 sampai 76 itu dikoreksi pada akhirnya Deng Xiaoping lah kira-kira. Deng Xiaoping melakukan korupsi besar, ya 30% Mao salah, 70% benar kata Deng Xiaoping. Masih mikul dhuwur mendem jero. Bahkan beliau Deng Xiaoping tidak mencopot foto Mao Zedong dari gerbang kota terlarang di Tiananmen, tetap fotonya dipasang. Kita menghormati beliau sebagai bapak bangsa. Memang di masa-masa Mao Zedong yang dilakukan adalah rapid industrialization sama reforma agraria, penataan tanah. Tanah tidak boleh dimiliki pribadi di negara. Ketika masa Deng Xiaoping, betul tanah nggak boleh dimiliki pribadi, tapi boleh dikelola secara pribadi. Nah, itulah makanya liberalisasi pasar,
di era Deng Xiaoping menyerap energi lawan dari Amerika. Silakan investasi. Silakan saya berikan Shenzhen dari kampung nelayan miskin menjadi kota sebesar sekarang, menjadi pasar bebas. Itu menjadi etalase kapitalismenya untuk menyerap modal dari Barat, terutama Amerika. Maka kemudian dibangunlah mulai modernisasi segala macam. Tapi watak sosialismenya tetap dipertahankan. Ada beberapa prinsip. Kalau zaman Mao Zedong ideologi itu jadi jalan. Kalau zaman Deng Xiaoping ideologi itu jadi rambu jalan. Beda ya. Kalau Mao Zedong dogmatis betul, ortodoks. Bukan cuma rambu, termasuk jalan. Kalau Deng Xiaoping jalannya bisa apapun. Yang penting jangan melanggar rambu. Yang nggak boleh dilanggar apa itu? Kepemimpinan PKC itu nggak boleh dilanggar. Kemudian Marxisme, Leninisme nggak boleh dilanggar. Tapi prakteknya bisa kapitalisme, kira-kira gitu ya. Ini yang itu ya, ungkapan terkenal itu. Tidak penting warna kucingnya, warna kulit kucingnya. Yang penting bisa nangkap tikus. Yang penting bisa nangkap tikus. Kemudian didoronglah entrepreneurship kampus-kampus. Dibuka kembali. Yang tadinya selama 10 tahun tutup. Dulu mahasiswa disuruh ke desa. Zamannya revolusi kebudayaan. Udah nggak penting kuliah. Sekarang belajar macul dengan petani. Belajar panen dengan petani. Belajar dorong kerbau dengan petani. Kira-kira gitu. Pokoknya semuanya harus ke rakyat. Elitisme intelektual, elitisme politik, apalagi elitisme duit dihajar semua. Termasuk elitisme kebudayaan. Ya. Kuil-kuil Konghucu, kuil-kuil Buddha ditutup. Tinggalan-tinggalan feodalisme Jamnya Mao Zedong. Ya, Jamnya Mao Zedong. Mahasiswa harus ke desa, bertani, macul segala macam. Nggak boleh kuliah bersama orang miskin, kira-kira gitu Jamnya Mao Zedong. Nah, ketika revolusi budaya selesai, Mao Zedong meninggal, Deng Xiaoping muncul, kapitalisme tiba masuk, tapi cuma sampai halaman ya. Cuma sampai Pantai Timur dan Pantai Selatan ya. Aku kasih tempat bermainmu di Shenzhen. Aku kasih tempat bermainmu di Shanghai. Pantai Timur saja. Daerah hinterland, tengah sampai ke barat, jangan sembarangan masuk. Silakan cari duitnya di pinggir saja, di halaman depan. Kira-kira begitu. Nah, kampus-kampus mulai muncul, terus zaman Deng Xiaoping tadi itu menyerap energi lawan. Ketika zaman Jiang Zemin masih menyerap energi lawan, tapi lebih ofensif. Yaitu apa? Kirim mahasiswa China belajar sebesar-besarnya. Kalau dulu dari Uni Soviet membangun teknologi baja, industri baja, ya, bendungan-bendungan zaman Uni Soviet tahun 50-an. Setelah zamannya Deng Xiaoping belajar bisnis. Jangan industri berat saja, industri ringan untuk kebutuhan konsumsi. Bukan baja yang untuk industri berat. Itu light industry. Mulai belajar dagang. Mulai apapun yang bisa menciptakan uang cepat, pelajari itu. Kalau zaman Mao Zedong bukan mencari uang cepat, meletakkan fondasi China yang industrialis kira-kira itu untuk keluar dari feodalisme agraria gitu kan. Zaman ini silakan tanah-tanah boleh, tidak boleh dimiliki pribadi, tapi boleh dikuasakan sebagai tempat bisnis pribadi. Petani boleh ngambil untung untuk dirinya sendiri. Kalau dulu nggak, harus disimpan untuk mencegah kelaparan. Harus simpan untuk logistik nasional. Kalau zaman Deng Xiaoping nggak apa-apa. Lu simpan, dagangin. Silakan kaya. Kira-kira gitu. Tapi itu masih BUMN. Nggak, itu udah swasta. Oh, udah swasta. BUMN tetap ada. BUMN tetap ada. Cuma dilakukan perombakan, dibikin profesional, kira-kira gitu. Dibikin profesional BUMN-nya, ya. Kalau dulu BUMN-nya industri berat saja, zaman Mao Zedong gitu ya. Ditopang oleh industri rakyat, industrinya baja juga gitu kira-kira, dari BUMN sampai industri rakyat baja industrinya. Karena bagi mereka yang mengejar industrialisasi, berkaca dari Uni Soviet yang sukses tahun 30-an. Nah, ketika Deng Xiaoping industri ringan, dagang, kira-kira begitu ya. Belajar cari profit. Jadi kaya nggak dosa, jadi kaya secara individu nggak berdosa. Kira-kira gitu. Jadi semacam apa ya? Jadi semacam ya kalau dalam agama itu udah reformasi besar-besaran. Dulu kan zaman Mao Zedong jadi kaya secara individu itu berdosa. Lo harus kaya bareng-bareng, gitu kan. Zaman Mao Zedong silakan yang kaya dulu, yang bisa kaya dulu.
Kayak di Cina, wilayahnya, yang kaya pantai timur dulu dan pantai selatan dulu. Silakan ambil investasi. Syaratnya, perusahaan-perusahaan barat, Amerika, Eropa, silakan tanam. Buruh, silakan kita punya buruh murah. Nah, ini berbeda dengan paham-paham klasik Marxisme kan. Buruhnya boleh nggak apa-apa murah. Bahkan zaman Jiang Zemin kalau nggak salah, itu terjadi perombakan besar di partai. Dulu PKC itu statuskan hanya partai kelas buruh dan tani. Hanya buruh dan tani yang boleh jadi kader. Di zaman Jiang Zemin jika tidak keliru, itu sudah ada perombakan status. Pengusaha dan intelektual pun boleh jadi kader partai. Jadi bukan lagi partai kelas pekerja dan petani, tapi partai intelektual, bisnismen pun, orang-orang kaya yang lahir dari liberalisasi itu boleh jadi anggota partai. Jadi ada semacam ini ya Jiang Zemin atau siapa ya, ini semacam kayak Cak Nur lah, Cak Nurholis Majidnya PKC lah kira-kira gitu ya kan, ini semacam Cak Nurholisnya PKC gitu ya kira-kira, ya semacam Cak Nurnya di PKC gitu kira-kira gitu. Perombakan dopang di bongkar. Silakan pengusaha pun boleh jadi anggota partai kira-kira begitu. Dulu kan istilahnya kader partai hanya kelas buruh, petani atau prajurit. Terutama prajurit-prajurit veteran revolusi begitu ya. Setelah itu ditambahin pengusaha boleh, intelektual boleh. Karena sebelumnya intelektual itu banyak ditampung di partai-partai lain. Di Cina tuh bukan cuma ada PKC, ada partai-partai lain. Ada partai sayap kirinya Kuomintang yang nggak ikut Chiang Kai-shek ke Taiwan. Mereka ikut memproklamasikan berdirinya PKC, RRC. Jadi di Cina itu bukan soal PKC, ada partai Kuomintang yang nggak ikut Chiang Kai-shek tapi tetap ada di daratan, mereka boleh. Dulu intelektual tuh boleh masuk partai yang lain, nggak boleh masuk partai PKC, gitu kira-kira begitu. Tapi setelah Deng Xiaoping atau Jiang Zemin ada perombakan, nggak boleh kok. Yang pengusaha pun boleh jadi anggota partai. Nah kira-kira begitu. Tadi mentornya udah ke Amerika tuh. Tapi sekali lagi tidak melanggar prinsip kepemimpinan PKC. Mau tetap ortodoks sosialisme atau mau rangkulan kapitalisme, imamnya tetap PKC. Nggak boleh ganti imam kira-kira gitu ya. Nggak boleh ganti Roy Isam gitu loh. Nggak boleh ganti Roy Isam di NU-nya kira-kira gitu ya. Mau apa terserah ya. Ya semacam Cak Nur atau Gus Dur lah, Deng Xiaoping itu kan. Nah diteruskan oleh Jiang Zemin ngirim mahasiswa ke luar negeri. Banyak sekali. Waktu saya kuliah di Inggris, banyak teman-teman saya, anak-anak China, waktu itu zaman Jiang Zemin ya. Dari Kementerian Pertahanan, belajar teknologi, belajar geopolitik. Yang menarik adalah, rata-rata di kampus-kampus barat, 25% dari mahasiswa internasional di Inggris, di Amerika itu dari China. Dan you know what? Mereka itulah sumber yang mendanai bisa kayaknya kampus-kampus di barat. Makanya ketika kemarin Trump melarang mahasiswa China, kampus-kampus Harvard, Yale, Stanford pada marah. Ngamuk, karena apa? Lah ini sumber duit kita itu dari SPP-nya China, 25% rata-rata. Nah, makanya baru minggu lalu Trump udah balik lagi perubahannya. Silakan, kita butuh 600.000 mahasiswa China untuk kuliah lagi ke Amerika. Hari ini Trump udah ngomong itu lagi. Minggu lalu nggak salah. Karena apa? Mereka biaya sendiri. Biaya sendiri. Jadi dibutuhkan. Nah ini menarik. Di saat bersamaan mereka juga melakukan proses reformasi pendidikan. Mulai zaman Jiang Zemin, ada ribuan kampus di China yang lama tutup di zaman revolusi kebudayaan. Kemudian dia mulai alokasi APBN untuk Research and Development, Litbang, Science, dan kampus. Mulai dia buat kategori, dari ribuan kampus Cina dia pilih berapa ratus. Dia pros lagi berapa puluh. Sekarang ada lagi tinggal 9. Harapannya mereka nanti bisa menyaingi Ivy League, menyaingi Oxford, Cambridge, which is terbukti sih di beberapa bukan survei ranking riset di jurnal Nature itu dari 10 kampus dunia hanya 1 yang tersisa dari barat, Harvard. Yang 9 China. Mereka kuat di engineering. Mereka bersaing di ilmu dasar,
ilmu murni, fisika, matematika, biologi, mulai bersaing di ilmu hayati, tapi masih kuat barat, tapi masih kalah di ilmu sosial. Tapi engineering 10 besar mereka semua. Ilmu hayati, life science itu ya 60% masih barat, 30% Cina, 60% barat. Tapi Cina udah mulai muncul. Di ilmu murni hampir separuh. Di sosial 10 besar masih barat. Nah, ini menarik, Bung Sahal, baru-baru ini China juga banyak melakukan pembukaan kampus-kampus kerjasama dengan barat ya, untuk mulai memasukkan liberal arts yang tadinya hanya tradisi Amerika ya. Sekarang masa China bukan cuma belajar komputer, bukan belajar mechanical engineering saja, tapi mulai belajar sastra, filsafat. Tadinya ada fakultas sastra, filsafat ada, tapi terpisah. Sekarang masa Tiongkok sudah sejak tahun pertama, selain bicara tentang algoritma, bicara filsafat, bicara sejarah. Sama satu lagi, setelah ada DeepSeek ditemukan awal tahun 2025, yang kemarin bisa membuat model R1 dengan biaya cuma 4,5 miliar rupiah. Sementara OpenAI 1,5 triliun. Sama canggihnya, cuma 4,5 miliar rupiah. Dan bikin dunia geger gitu kan. Sekarang AI selain engineering, sosial, and humaniora, orang belajar bareng, juga AI. Jadi AI plus. AI plus sosiologi. Jadi mahasiswa sosiologi belajar algoritma, AI plus history, AI plus ekonomi. Jadi beberapa kampus melakukan itu sekarang. Jadi saya lihat ya, mereka awalnya meniru, tapi lama-lama kita bisa meniru dengan baik, bisa lebih baik, bisa lebih murah, lebih bisa bersaing. Kenapa kita tidak meretas masa depan? Kita mendahului. Dari imitation ke innovation. Gitu dari imitation ke innovation, dari imitasi ke inovasi. Ini juga didorong oleh politik yang dibuat oleh Xi Jinping ketika terpilih sebagai sekjen. Xi Jinping cirinya 2. Kembali ke hitoh sosialisme, maka dia come up dengan gagasan common prosperity, kemakmuran bersama. Kalau zaman Deng Xiaoping sampai ke zamannya Hu Jintao, silakan yang kaya duluan, nanti yang kaya nolong yang miskin. Mulai zaman Xi Jinping ditagih, lu kan udah kaya, saatnya berbagi. Saatnya berbagi, makanya ketika Jack Ma ingin lebih independen dari negara, ya dihukum, ya diredam. Enggak, sekarang saatnya berbagi nih, common prosperity, keadilan bareng nih. Karena tujuan Xi Jinping ini mengenyahkan kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim di Tiongkok kenapa bisa dituntaskan oleh Xi Jinping lebih cepat, 800 juta orang dari akhir 70-an era Deng Xiaoping sampai kemudian lebih cepat dicapai oleh Xi Jinping. Karena tindakannya tadi itu meredam greedy-nya si perusahaan-perusahaan swasta. Berbagi sekarang. Berbagi. Dan kebanyakan memang pada waktu itu inovasi teknologi perusahaan-perusahaan swasta Tiongkok itu lebih kepada, kalau dalam istilah teknologi itu, teknologi readiness level ke-8 sampai 9 yang sifatnya di ujung, di hilir. Yang sifatnya itu lebih pada mempermudah perdagangan, commerce seperti Alibaba. Kurang banyak melakukan inovasi-inovasi yang lebih hulu. Nah, di era Xi Jinping gak cukup sekedar amati, tiru, dan modifikasi menjadi lebih baik, lebih murah. Gak cukup. Karena kalau itu, ketika kamu diputus oleh sumber ilmunya yaitu Amerika, kamu gak bisa independen. Sekarang back to basic, kuasai ilmu dasar, kuasai ilmu murni. Matematika, fisika, kimia, biologi, murni. Kalau di kampus kita, MIPA. Jangan sekedar ngomong teknik, jangan sekedar unggul di teknik, jangan juga sekedar unggul di sekolah bisnis. MIPA-nya harus dikuatin. Karena dengan kuasai ilmu dasar, ketika kamu dipotong, diisolasi, diembargo, kamu bisa melakukan inovasi dari TRL 1.
teknologi readiness level ke-1. Dari ilmu dasarnya. Makanya mulailah kuantumnya mereka kejar. Rekayasa genetiknya mulai mereka kejar. Fisika partikelnya mereka kejar. Bukan lagi sekedar bikin robot, bukan lagi sekedar bikin platform digital, bukan lagi sekedar bikin algoritma yang langsung siap ke pasar, enggak. Mulai dari TRL1, teknologi readiness level ke-1 mereka kejar. Satu, jadi dari segi ilmu pengetahuan terakhir even Xi Jinping menyebut dalam pidato pembukaan Kongres PKC yang terakhir kurang lebih 40 kata sains. Kuasai sains dasar, basic science ya. 40 kali kata sains kurang lebih. Nah ini Bung, sorry, terus. Satu sisi di situ. Kedua, ideologinya kembali ke Hito. Kemarin Tiongkok belajar dari mentor yang berbeda. Soviet tahun 50-an, Amerika 70-an, 80-an. Tiba-tiba Amerika minta ada liberalisasi, ditolak oleh Tiongkok. Sekarang kita kembali ke Hito. Udah cukup, kita udah cukup belajar di luar negeri nih. Kita udah cukup belajar dari luar negeri. Apalagi Amerika melarang kita untuk ngirim mahasiswa ke sana. Apalagi yang menarik, ini kayak blessing in disguise ya. Jadi ada saya baca rahmat terselubung ya. Berkah terselubung. Jadi ada yang ngomong mahasiswa orang Tiongkok. Tahu nggak siapa yang membuat kami sekarang lebih mandiri secara teknologi? Siapa bisa memacu kami? Bukan Xi Jinping. Donald Trump. Donald Trump yang memaksa kami berpikir keras untuk berinovasi secara mandiri. Makanya juga banyak ilmuwan-ilmuwan Tiongkok yang sudah puluhan tahun di Amerika, dari Harvard, dari Princeton, dari MIT, pada balik, udah ribuan orang pada balik. Profesor-profesor loh, pada balik. Jadi Amerika mengalami brain drain, pulangnya ilmuwan-ilmuwan Tiongkok yang sudah puluhan tahun di Amerika, kenapa pulang ke Cina? Yang menarik adalah ada fenomena baru. Other than selain kampus-kampus negeri, sekarang ini ada kecenderungan orang-orang kaya Tiongkok. Dan ini dijaring oleh pemerintah. Bikin universitas swasta. Kalau selama ini kan universitas yang pendidikan Tiongkok universitas negeri tuh. Yeah. Tsinghua, Peking, Zhejiang, Shanghai, Jiaotong, Fudan. Sekarang mulai ada universitas swasta yang mulai berdiri tahun 2016, 2018. Ada Westlake University. Itu swasta tapi isinya profesor-profesor dari Princeton, dari Caltech. Target mereka, kita harus buat ini seperti menyaingi Caltech. Swasta ya. Kuat kalau Westlake di basic science kuatnya. Ada lagi universitas apa yang didirikan oleh seorang pengusaha semikonduktor. Lebih kepada teknologi TRL 6-9 yang lebih applicable. Kira gitu. Ada beberapa universitas. Sekarang ada kecenderungan orang kaya Tiongkok bikin universitas. Rame-rame ngundang orang-orang yang baru pulang dari Amerika, profesor-profesor itu mengajar. Sambil yang negeri juga tetap jalan. Kalau putrinya Bung Budiman di apa itu? Di Zhejiang. Oh itu negeri itu ya? Ya negeri ya. Tiga besar di Hangzhou, di Silicon Valley-nya China selain Shenzhen. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa paradigmanya beralih ke ilmuannya lebih dikejar ke basic science sambil tetap melakukan inovasi-inovasi yang applicable. Ideologinya China bukan lagi followers dari segi teknologi dan ekonomi, tapi China reshaping the world. Nah, inilah yang kemudian kita melihat mulai perbedaan. Apa bedanya industrialisasi di Jepang, industrialisasi di Korea Selatan, industrialisasi di Taiwan, dengan industrialisasi di China. Sama-sama Asia Timur nih. Apa bedanya? Nah, Jepang, Korea Selatan, terutama Korea Selatan di era Chun Doo-hwan, tahun 60-an akhir sampai Pak Chung Hee, Chun Doo-hwan, kemudian Taiwan, Jepang sih sejak awal udah. Mereka menjadi negara industri, tapi mereka tetap masuk dalam rantai pasok global supply chain yang dipegang Amerika. Jadi subkonnya Amerika lah kira-kira gitu ya. Skripnya masih pakai skripnya Amerika. Liberalisme. Liberalisme, investasi segala macam. Di Tiongkok ini menarik, terutama setelah Xi Jinping ya. Kita industri, kita cari partner setara dari negara-negara berkembang. Dia masuk ke Afrika, dia masuk ke Amerika Latin. Partner-partner yang selama ini dizolimi oleh global supply chain yang ada. Afrika tuh selama ini, kau nyetor berlian aja deh. Kau nyetor emas aja deh. Amerika Latin kau nyetor tembaga aja deh.
lo nyetor apa ke timah ke Indonesia juga lo bahan mentah gitu. Bahan mentah aja. Nah, China enggak. Coba ingin melakukan hilirisasi di negara-negara itu. Makanya ada transfer teknologi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi berbeda antara kita dari dulu, sorry ya. Ada satu perusahaan kita yang sudah berkolaborasi dengan Toyota sejak lama. Tahun 70-an. Sampai sekarang nggak boleh tuh mengembangkan inovasi sendiri dengan mereknya sendiri. Tetap harus pakai nama labelnya Toyota. Nggak white label gitu loh. Kalau China mau melakukan white labeling, oke. Silakan. Kembangkan, bareng, latih, kamu buat labelmu sendiri. Tapi tetap bagian dari ekosistem. Kita bangun global supply chain baru dengan label masing-masing, kira-kira begitu. Itu yang menarik. Ya, dan itu yang membuat Barat nggak terima gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Dulu Menteri Keuangan Amerika si Yellen sampai datang ke Tiongkok bilang China itu udah over capacity, mau direm. Menarik deh. Belum pernah ada dalam kosakata ekonomi kapitalisme ngerem. Oke, suruh negara lain ngerem gitu loh. Padahal modal kan nggak, inovasi kan tetap berjalan kan. Ya, kira-kira. Jadi sekarang China yang sosialistis itu lebih cocok dengan logik ekonomi pasar. Sementara Amerika cenderung lebih cocok dengan logik globalisasi dan ekonomi pasar ketimbang Amerika gitu. Kira-kira begitu. Karena Amerika pasca Perang Dingin kan memang pengen mempertahankan unipolarisme. Unipolarismenya. Sementara Cina ini pengen men-challenge itu. Men-challenge gitu ya, itu, kira-kira gitu. Multipolar. Tapi ini Bung, saya mau kembali ke soal soal poin utama tentang bagaimana Cina mengentaskan kemiskinan. Oke. Ya. Jadi ini apa yang bisa kita pelajari dari Cina? Kan tadi kan dari story-nya paparan yang dikemukakan Bung Budiman kan ada Mao dengan industrialisasi baja yang masif ya, niru Soviet, kemudian Mao Zedong ya, Deng Xiaoping yang lebih tadi itu lebih pragmatik, kemudian Xi Jinping yang ini bagaimana kita memahami bisa tahu tentang digitalisasi masif yang dilakukan Cina. Ini apa yang menjadikan mereka, ini cara yang kita pakai untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi ini soal pengentasan kemiskinan ini gimana? Ini yang paling berjasa sebenarnya Alibaba. Mereka punya program e-commerce. Membuat orang miskin di seluruh pelosok Tiongkok terhubung secara digital. Membuat semua orang miskin di seluruh Tiongkok, terutama di desa-desa, terhubung secara digital sehingga bisa jualan online. Mereka punya program namanya Taobao Village, desa-desa Taobao. Jadi desa-desa dibentuk untuk bisa menjual produk-produk mereka melalui platform ini. Itu dulu. Jadi membuka pasar, membuat orang-orang di pelosok daerah, di desa, di lembah, di gunung, di Mongolia Dalam, di Yunan, di Tibet, bukan Tibet, di Tibet, di segala macam gitu ya. Yang di luar pantai timur. Jadi kan selama tadi kan saya katakan, ketika zaman Deng Xiaoping kan di pantai timur dan selatan. Guangzhou sampai Shanghai, Xiamen, Shanghai sampai mana Dalian ya, sampai gini. Nah, si Jack Ma dia bikin di Hangzhou, si Alibabanya itu mencoba membuat plasenta dari daerah-daerah yang tidak tersentuh liberalisasi, diliberalkan jalan pasarnya. Sehingga daerah-daerah itu kemudian bisa menjual dan bahkan terhubung ke global lewat pintu-pintu di pantai timur dan pantai selatan. Tadi kan hanya ini eksklusif. Ini 10 partai di sini. 10 partai ini kalau sih partai dengan model kapitalisme lah ya, dunia. Jadi 10 partai di dalam. Jack Ma menembus ini, cetek dan partai ngasih izin. Inilah kemudian membuat mereka investasi masuk ke kantong-kantong kemiskinan. Mereka buat namanya pengentasan kemiskinan targeted poverty alleviation, pengentasan kemiskinan yang bersasaran bagus. Data orang miskin, sekolahnya, pendapatannya, anggota keluarganya, penghasilannya apa, didata. Ada mereka masukkan file, kemudian terdata langsung. Keluarga miskin di Sukolilo berapa yang sekolah, berapa yang nggak sekolah,
Masalahnya mereka bisa jual produknya atau enggak? Kalau nggak bisa jual produknya, masalah di mana? Langsung ditangani, jedek. Ada semacam BP Task-nya RRC. Ada semacam BP Task-nya RRC dibuat waktu itu. Ini inisiatif dari ide dari Xi Jinping ya? Enggak, kalau Jadi maksudnya peranan leaders. Saya ingin oh iya bertanya iya. juga. Jadi Kalau si Jack Ma sih sebenarnya udah lama. oke. Si Jack Ma sudah lama, tapi Xi Jinping lah yang sebenarnya udah mulai zamannya Hu Jintao juga sudah. Oke. Zamannya Hu Jintao mulai ada penerapan sains. Zamannya Hu Jintao mulai menjadikan science based policy making. Zamannya Hu Jintao sebelum Xi Jinping, ya kan, science based policy making. Nah, itu sudah. Tapi zaman Xi Jinping dikencengin, tapi tidak berterbatas pada e-commerce. Sudah mulai pada kemampuan orang desa berproduksi, manufacturing. Bukan mulai orang desa mulai diajari hilirisasi. Kalau zaman mulai Hu Jintao, Jiang Zemin dengan teknologi platform Taobao Village atau Alibaba-nya Jack Ma, itu orang miskin agraris di desa diajak berdagang dengan platform digital. Tapi mulai zaman Xi Jinping bukan berdagang, tapi mulai hilirisasi, mulai berproduksi dari bahan baku ke bahan jadi atau dari bahan mentah ke bahan baku. Kalau dulu jualan bahan-bahan mentah saja lewat platform digital. Sekarang si titik-titik itu sudah mulai harus mengubah, jangan cuma jualan bahan mentah, tapi barang jadi atau minimal barang baku, kira-kira begitu. Jadi mulai berproduksi di situ. Bukan sekedar trade perdagangan lewat digital, enggak gitu. Kira-kira gitu. Dan itu yang membuat kan tadi Bung Budiman sempat nyebut pada masa Xi Jinping itu kan mulai kelihatan angka kemiskinan ekstrim 0%. Iya, makanya di Cina itu kan betul-betul turun drastis ya. Jadi itu saya ingin bagaimana melihatnya ini dikaitkan dengan upaya mereka melakukan digitalisasi masif gitu ya. Betul. Dan pembangunan infrastruktur yang betul-betul masif. Nah, itu gimana itu? Jadi infrastruktur ada 2 ya. Oke. 3 sebenarnya. Infrastruktur digital. Sebelumnya malah infrastruktur fisik. Jalan, jembatan, rel kereta api. Formulanya Pak Jokowi lah ya. Iya. Gitu. Pak Jokowi menurut formula sana. Iya. Ini Pak Jokowi niru 10 mereka. tahun itu kalau kita ada petanya dari 2008 sampai 2024 lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba kalau kita lihat petanya ada perbandingannya tuh. Tadinya jalur kereta api sedikit, tiba-tiba udah kayak jaring laba-laba saja. Ke seluruh Tiongkok dengan panjang rel kereta api terpanjang di seluruh dunia. Gabungan dari seluruh negara di dunia, kereta apinya masih kalah oleh satu negara. Oke. Kereta api, jalan, jembatan, pelabuhan udara, stasiun kereta api di sana, stasiun kereta api di kota menengah juga lebih besar dari Soekarno-Hatta lah besarnya gitu ya, atau kurang lebih sama. Itu yang dilakukan. Kemudian seiring itu, waktu itu belum digital eranya ya, zamannya Jiang Zemin belum digital, zamannya Hu Jintao belum masif lah ya. Setelah itu di atas infrastruktur fisik, infrastruktur digitalnya dimasukin lewat tadi ya, Taobao, platform digital untuk perdagangan tadi. Kemudian lebih masif lagi. Kemudian digitalnya bukan lagi untuk perdagangan, tapi untuk manufacturing, mulai untuk kesehatan, dan sekarang mulai pendidikan. Yang ketiga, selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital adalah human resource, sumber daya manusia. Yang tadi dikuliahin banyak di era Jiang Zemin, kemudian di era Hu Jintao mulai pada pulang, panen. Kemudian di era Xi Jinping, bukan cuma mulai berinovasi, tapi mulai berinvensi. Dapat windfall, Trump ngusir orang Tiongkok, ilmuannya dapat windfall lagi. Jadi mengalami brain gain, bukan brain drain. Jadi dapat limpahan orang pintar pulang, ya kan? Sesuatu yang Indonesia sayang sekali, 2 kali kita membunuh 2 generasi orang cerdas. Satu, mereka yang dulu dikirim oleh Bung Karno ke Eropa Timur, belajar nuklir, belajar pertanian, belajar industri baja, tapi nggak bisa balik karena tahun 65. Kedua, zamannya Pak Habibie yang pada kuliah bikin pesawat segala macam nggak bisa balik, bukan karena dianggap durhaka secara politik, tapi dianggap oleh IMF Indonesia nggak butuh insinyur, Indonesia butuhnya lawyers, Indonesia butuhnya notaris, Indonesia butuhnya lulusan sekolah bisnis, Indonesia butuhnya lulusan sarjana finance, bukan sarjana mekanika, bukan sarjana elektro.
Karena dalam rantai pasok dunia, Indonesia bukan urusan bikin semikonduktor, bukan urusan bikin pesawat, tapi urusan jual beli saja gitu kan. Nah, ini masalah. Rantai pasok global meminta itu pada negara berkembang. Tiongkok menolak itu. Boleh kamu mau industri, tapi harus masuk bagian dari kubu kita dong. Jepang silakan, bikin kulkas, bikin tape recorder, bikin motor. Korea Selatan bikin handphone, bikin mobil juga. Taiwan kasih jatah bikin semikonduktor. Kasih jatah sama Amerika, boleh. Kamu boleh ngerjakan hal-hal keren asal selama kamu menjadi bagian dari ekosistem yang global supply chain itu. Tiongkok membuat itu awalnya dikira oleh Amerika mau menjadi bagian itu. Tapi kan seperti yang tadi prinsip yang saya baca dari Koping Ho gitu kan. Menyerap energi lawan, kira-kira gitu. Dan jangan tunjukkan kekuatan realmu. Jangan tunjukkan kekuatan realmu itu. Nah, tapi apa yang membuat Cina punya kekuatan untuk bisa nolak resep atau blueprint yang dipaksakan oleh negara barat gitu ya. Jadi apa yang membuat mereka enggak kok, saya pengen punya roadmap sendiri gitu. Ini kan faktor leadership juga kan berarti ini. Sistem politik. Yang di negara-negara sistem politik dan senjata nuklir. Sistem politiknya dan senjata nuklirnya yang menyebabkan nggak ada yang berani ngusik. Nah, Korea Utara kayak gitu aja nggak ada yang berani ngusik. ya kan? Artinya gini. Nah itu kita nggak punya privilege itu. Kita nggak punya senjata nuklir dan sistem kita memang berubah-ubah setiap 5 tahun. Oke? Jadi Tiongkok, kita nggak punya kemewahan merancang masa depan panjang. Tiongkok punya kemewahan itu. Kedua, di dunia ini ada teorinya dari Danny Rodrik, ekonom dari LSE sekarang di Harvard. Itu ada namanya trilema. Straight jacket trilema. Straight jacket itu artinya jaket yang sempit ya. Jaket yang ditaliin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada trilema. Negara apapun di dunia selalu ada mengalami trilema. Tidak ada satu negara pun bisa kuasai tiga-tiganya. Harus korbankan salah satu. Apa 3 hal itu? Integrasi ke ekonomi global, kualitas demokrasi, dan kedaulatan ekonomi. Tidak ada negara yang punya tiga-tiganya sekaligus. Tiongkok memilih mengerem kualitas demokrasi dan memilih masuk ke integrasi ekonomi global lewat WTO dan tetap menjaga kedaulatan. Uni Eropa memilih mempertahankan demokrasi, memilih integrasi global, tapi mengurangi kedaulatan. Amerika di zaman Trump memilih menjaga demokrasi, memilih kedaulatan, dan menarik diri dari integrasi ekonomi global. Tiongkok, America first ya. Amerika first. Demokrasi itu jalan di Amerika. Kedaulatan Amerika first. Tapi menarik diri dari ekonomi global. Ini beda dengan Uni Eropa. Uni Eropa, demokrasi dan integrasi ekonomi global, tapi menyediakan dirinya untuk tidak punya kedaulatan. Sekarang Uni Eropa nggak punya, saya diketak, ya, nggak dianggap lah kira-kira. Rusia nggak anggap pastinya, China nggak anggap, bahkan temannya sendiri pun nggak anggap gitu kan, nggak anggap kan, temannya sendiri namanya Amerika nggak anggap. Uni Eropa mengorbankan kedaulatannya, Amerika mengorbankan integrasi ekonomi globalnya di era Trump terutama. China, Rusia, Iran mengorbankan demokrasinya, tapi tetap berintegrasi ekonomi global dan menjaga kedaulatan. Tidak ada negara pun yang saya sebutkan tadi kan negara-negara kuat lah ya. Yet mereka tidak bisa ambil tiga-tiganya. Ini namanya trilema. Kalau tiga-tiga punya itu di surga lah ya. Inilah realisme yang harus dimiliki oleh pemimpin negara. Mana yang harus, ketika saya bisa dikorbankan tidak harus dihilangkan, mungkin harus direm. Mungkin harus direm, tidak harus dikorbankan. Nah, pertanyaan dalam konteks Indonesia, dari ketiganya mana yang harus kita pikir kita layak untuk kita rem?
Karena kalau itu pilihan ideologi, Bung. Iya. Itu pilihan ideologi itu. Membutuhkan diskusi terpisah itu. Oh, butuh terpisah itu. Karena Butuh terpisah. kalau kan ada juga yang pengen tiga-tiganya tapi hasilnya justru malah nggak dapat tiga-tiganya. Itu apa ya namanya? Itu namanya ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya tidak satu orang pun bisa disenangkan kan gitu. Itu makanya. Iya. Jadi, nah terus ini saya pengen kita masuk lagi ke ketika menjawab pertanyaanmu, kenapa Cina mau? Dia memilih. Pertama tentu sumber daya manusia udah mengejar, kualitas R&D-nya bisa kuat, kemudian ya macam-macam lah. Angkatan perangnya, nuklirnya, ya itu yang membuat dia berani nolak. Bisa nolak dan berani menolak. Kira-kira begitu, Bung. Ya. Dan ini saya jadi teringat dengan poin yang dikemukakan Bung Budiman di podcastnya bersama Mas Helmi Yahya. Iya, oke. Ini menarik. Saya kira kan Bung Budiman bikin metafor tentang bagaimana sih jalan yang ditempuh Cina saat ini menuju kemajuan. Oke. Itu Bung sebut sebagai ini kayak orang yang nyebrang jalan raya yang begitu banyak mobil lalu larang, terus Cina itu kemudian menyeberang jalan menuju kemajuan itu dengan berbaris. Dan bikin zebra cross. Bukan sendiri-sendiri. Bahkan dengan dia berbaris, bikin zebra cross, dia berpikir zebra crossnya mau aku bikin jalan sendiri. Itu. Oh iya. Ya, itu gimana bisa dijelaskan? Bisa diuraikan lagi nggak ini poin? Karena itu kan berarti itu tadi penolakan terhadap roadmap atau skrip yang ditekankan atau dipinginkan oleh negara maju. Kamu harus ngikuti peta kita dong, gitu. Ya, pertama, negara ibarat lah. Iya. Ya petanya kan gini, misalnya jalan ya. Jalannya ke sini ya. Iya. Jalannya ke sini kan. Ini petanya sini. Dan kalau kamu mau nyebrang, ya nyebrang aja. Kalau kamu nyebrang ke arah lain, bikin arah lain, ya kamu akan ketabrak. Kalau kamu nyebrang, ya jalannya yang selama ini existing yang ada itu dari barat ke timur. Terus Tiongkok mengatakan enggak, dari selatan ke utara. Banyak negara berkembang pengen selatan ke utara. Karena jalan barat ke timur itu jalan tol. CC mobilnya harus tinggi. Mobilnya harus mahal. Sementara negara berkembang nggak punya nih. Ya kan? Negara-negara berkembang nggak punya. Minder kita. Kalau mau ikut jalan barat ke timur. Atau timur ke barat. Minder kita. Kalau kita go west, minder kita. Pasti kelindes. Dalam jalan tol itu dia ketinggalan lah. Kecepatannya nggak bisa lebih dari 100 km per jam. Yuk kita bikin jalan sendiri. Jalan sendiri gak dikasih izin. Ketabrak kamu kalau jalan sendiri. Kalau mau jalan ke utara atau jalan ke selatan, ketabrak kamu. Kira-kira begitu. Tiongkok modelnya adalah karena dia punya nuklir. Sebentar. Gue mau bikin jalan sendiri. Gue bikin zebra cross dulu awalnya. Aku bikin zebra cross dulu. Yang menarik, kalau negara-negara berkembang yang lain, adalah yang jalan tuh anak kecilnya, orang tuanya, segala macam suruh jalan sendiri, nggak pakai zebra cross. Tiongkok bikin zebra cross, dijagain oleh ketua rombongannya lewat dengan senjata nuklir. Dia jangan senggol kita nih, kita anak rombongan kecil, rombongan bocil-bocil mau nyebrang nih, jangan senggol kita nih. Senggol gua bawa granat, nah kira-kira gitu. Granatnya nuklir, kira gitu ya. Lo maksain gua bawa granat nih, kira-kira gitu kan. Dia bikin zebra cross, lama-lama China nggak mau bikin zebra cross, gua bikin jalan. Tapi sekarang utara selatan, bukan timur ke barat. Ayo, mana yang kuat? Kira-kira gitu ya. Dan yang baris adalah di depan BUMN dulu. Setelah itu pengusaha nasional swastanya. Setelah itu badan usaha milik daerah di provinsinya. Badan usaha milik daerah di kotanya. Ini dijelaskan betul oleh Qi Yujin dalam bukunya Major Economy. Major Economy kan, ekonomi kota-kota ini. Baru setelah itu badan usaha milik desanya. Koperasinya. Chinese Playbook. Ya, Chinese Playbook. Setelah itu UMKM-nya. Tapi baris. Kalau anak kecil UMKM nyebrang sendiri tabrak orang. Tabrak mobil yang lewat tadi kan. Kira-kira begitu. Dan itu playbook yang membuat arahannya itu ya dari leadernya ya. Ya leadernya. Itu yang... Dan satu hal yang menarik nih, ini ciri khas negara-negara sosialis Bung, ya, dari zaman Uni Soviet Eropa Timur. Ada lagi nih. Di negara barat, cara cari ilmunya itu kolaborasi. Tapi cara cari duitnya berkompetisi. Kalau di negara sosialis, cara cari ilmunya kompetisinya kejam. Cara cari duitnya berkolaborasi. Menarik. Bisa nggak
Wah, ini biasa kan orang Indonesia mencari yang enak semuanya gitu. Bisa nggak yang cara cari ilmunya berkolaborasi, cara cari duitnya berkolaborasi? Berkolaborasi. Ada. Tapi syaratnya negaranya kecil, etnisnya homogen. Swedia, Finlandia, Norwegia, itu negara-negara kesejahteraan. Scandinavian countries ya. Negara-negara kesejahteraan, cara cari ilmunya tidak bersaing, tidak ada ujian, tidak ada nilai, cara cari duitnya juga berbagi. Tapi itu hanya terjadi di negara berpenduduk kecil dengan etnis yang relatif homogen. Gampang ngaturnya. Ya. Makanya di Tiongkok, di Soviet juga dulu, kalau soal ilmu, soal ujian itu kejam. Dari kecil udah tahu, udah lu bakatmu senam, gak usah berpikir untuk jadi kosmonot. Bakatmu main catur, dari kecil itu sudah dididik catur, senam, angkat besi, bikin roket, bikin pesawat ruang angkasa, bikin senjata nuklir. Itu sejak kecil sudah dibibit. Di China diterapkan gitu. Maka ujian di China, Gaokao, ujian masuk perguruan tinggi itu adalah paling susah di dunia. Mereka belajar dari TK, nyiapin untuk masuk lulus UMPTN, kalau di kita dulu ya, si Permaru atau UMPTN, itu dari TK. Belajar dari setengah 7 pagi sampai jam 10 malam gitu kan. Cara cari ilmunya luar biasa susah, bersaing. Tapi cara cari duitnya berbagi. Nah, inilah yang menurut saya kita sering selama ini diskusi. Wah, kita ikut yuk pendidikan Finlandia yuk. Yang nggak ada kelas, yang nggak ada nggak ada PR, biarkan berpikir kritis di sekolah. Kira-kira gitu kan, banyak orang ngomong Finlandia paling keren gitu. Bagus Finlandia, tapi ada juga bagus China, Singapura. Bedanya apa? Di Finlandia, di sekolahnya berpikir kritis, pulang ke rumah orang tuanya kritis juga. Iklim critical thinking di sekolah, ketika anak itu pulang ke rumah, keluarganya juga punya tradisi critical thinking. Sehingga si anak tetap menjadi pribadi yang utuh. Ada di Indonesia, sekolah ngajak berpikir kritis, pulang ke rumah, jangan banyak tanya. Jangan banyak membantah orang tua. Gak boleh tanya itu. Masuk neraka. Terus sekolahnya disuruh berpikir kritis lagi. Pecah kepribadiannya si anak. Kalau di Finlandia, tradisi sekolah dan tradisi rumah sama. Nah, sementara dari pendidikan Konfusianisme di China, di Korea, di Jepang, di rumahnya disiplin, di sekolahnya disiplin. Nah, ini adalah juga pilihan ideologis. Melihat kemajemukan Indonesia yang tidak sesederhana Finlandia atau Swedia, keluasan Indonesia, keluasan demografisnya tidak sesederhana Norwegia atau Denmark, tidak bisa sekedar sekolah tanpa PR, sekolah tanpa kelas. Di Finlandia, semua sudah tercukupi, Bung. Sekolah gratis atau murah banget lah ya. Pendidikan, transportasi gratis. Mau ngapain lagi, nikmati hidup. Berbagi, berempati, gak usah bersaing, berbagi. Karena ada yang dibagi. Di Indonesia bukan gak ada yang dibagi. Banyak yang bisa dibagi. Cuma sistemnya kan feodal. Sistemnya sangat greedy, oligarkis. Kalau nggak menciptakan pelajar yang berdisiplin, susah. Nah, di China itu ada 2 jenis elit. Ada 2 jenis elit masyarakat. Elit intelektual dan elit moral. Orang kaya di sana bukan elit. Pengusaha sekaya apapun di Tiongkok itu nggak elit. Jack Ma atau siapa mau punya Huawei kok, mau punya TikTok, mau punya Alibaba, mau punya Tencent, nggak penting. Elit di Tiongkok ada 2 dan sama-sama ketat. Elit intelektual, makanya ujian masuk perguruan tingginya sangat susah. Dan itu highly respected ya. Highly respected. Sama elit moral. Elit moralnya di mana? Di partai. Makanya jadi anggota partai maupun masuk perguruan tinggi. 2 hal yang paling susah di Tiongkok adalah masuk menjadi kader PKC, partai, dan masuk menjadi mahasiswa. Itu paling susah. Kalau mau jadi pebisnis teknologi, mau bikin startup,
kemudian ingin jadi Jack Ma, ingin jadi siapa? Tokoh punya Biden untuk jadi siapa? Lupa namanya. Atau itu yang penemu DeepSeek gitu. DeepSeek relatif terbuka. Tapi si DeepSeek kan juga habis lulusan universitas juga kan. Jadi dua elit di Tiongkok adalah elit intelektual dan elit moral. Partai mau elit moral. Makanya kan kejam kan tegas soal korupsi. Barusan ada Menteri Pertanian dihukum mati. Menteri Pertanian dihukum mati. Korupsi 700 miliar, cuma 700 miliar, ya bukan cuma lah, gede juga ya. Hukuman mati gitu. Elit moral itu kader partai dan elit intelektual. Yang menarik kader partai, pimpinan partai sini adalah juga intelektual, rata-rata insinyur nih. Nah terus ini Bung, saya ini karena tadi kan kita tetap dalam rangka perbincangan ini kan dalam rangka kemiskinan. Soal pengentasan kemiskinan. Nah Bung Budiman kan pernah menyatakan, mungkin ini bagian akhir lah di segmen kita ya. Bung Budiman pernah mengatakan bahwa Indonesia ini ada dua model setidaknya ya, model Cina dengan model Brasil. Oh, pengentasan kemiskinannya. Iya, pengentasan kemiskinannya. Nah, Indonesia kira-kira navigating mendayung di antara dua karang itulah gitu kira-kira. Sebenarnya bukan dua karang, itu dua pendekatan dari, ya bisa dijelaskan ya itu. Jadi pendekatan yang sosialistis dua-duanya. Sosialistis. Saya banyak diskusi menulis tentang Amerika Latin tahun 2010 2008. Pada waktu itu banyak tokoh-tokoh sosialis jadi presiden di Amerika Latin, salah satunya Lula, dan saya berkesempatan bertemu dengan Lula tahun 2011 saat baru lengser jadi presiden Brasil. Sekarang dia jadi presiden lagi. Kenapa pendekatan di Brasil dan Amerika Latin itu pada akhirnya saya pilih dulu dan saya ikut promosikan, yaitu Bolsa Familia, PKH, Keluarga Harapan, Conditional Cash Transfer, bantuan langsung tunai. Kenapa? Amerika Latin adalah wilayah di mana kesenjangan sosial sangat tinggi. Elit dan rakyat itu tinggi. Rumah mewah, sebelahnya kampung kumuh, itu biasa di Amerika Latin. Di Indonesia, orang miskin sekolah biasa lah ya. Orang miskin berobat ke posyandu biasa. Di Amerika Latin, orang miskin bisa berobat itu luar biasa. Jarang orang miskin bisa berobat. Jarang orang miskin bisa sekolah. Maka di sana ada dua orang miskin itu, rata-rata ya. Entah jadi pedagang narkoba atau menjadi gerilyawan kiri, atau menjadi aktivis gerakan buruh, atau menjadi anggota partai kiri, ya, partai sosialis. Nah, tahun 2000-an awal tuh tokoh-tokoh sosialis menang jadi presiden di Venezuela, di Ekuador, di Brasil, Argentina, banyak lah ya. Mereka melakukan apa? Karena kesenjangan tinggi, mereka melakukan hal yang nggak pernah dinikmati rakyat miskin. Sekolah, cek kesehatan, uang cash nggak punya. Selama ini uang cash hanya didapat kalau mereka jualan narkoba. Atau menjadi pemain bola sih. Atau jadi pemain bola. Menjadi pemain bola. Shortcut itu. Shortcut dulu. Jadi juara dunia oke lah ya. Tapi kan sedikit lah ya. Cuma 11 orang Piala Dunia. Nah, tapi intinya adalah negara hadir memberikan cash. Jadi miskin itu apa, Bung? Miskin itu 3. Kurang uang tunai, kurang aset, dan kurang akses. Selemah-lemahnya bantuan pada orang miskin adalah memberikan mereka uang tunai. Itu selemah-lemahnya kebaikan untuk orang miskin di seluruh dunia. Di Amerika Latin ini banyak. Bukan cuma kurang aset, bahkan kurang cash. Jadi ngasih cash itu adalah sebuah penyelamatan luar biasa. Sehingga di Amerika Latin atau Brasil, pendekatan pengatasan kemiskinan adalah afirmasi, berpihak pada orang miskin, APBN-nya berpihak pada orang miskin. Kedua, advokasi, setelah berpihak dibela haknya orang miskin. Ketiga, proteksi, dilindungi secara sosial lewat conditional cash transfer, BLT ya. BLT. Bersyarat. Syaratnya apa? Kamu boleh kasih BLT asal anakmu harus sekolah. Kamu izinkan anakmu sekolah dong. Jangan di jalanan. Nanti jualan drugs lagi, jualan narkoba lagi. Syaratnya kalian harus mau mengecek kesehatan. Negara menyediakan. Gratis. Mahal selama ini. Ini kan dilakukan Pak Prabowo kan. Cek kesehatan gratis untuk orang-orang miskin. Anak-anak Pak Prabowo bikin sekolah rakyat miskin untuk berasrama. Agar anak-anak pemulung, anak-anak silverman, ya, pemulung nggak lagi hidup dalam lingkungan kumuh, tapi mereka mau bersekolah di asrama. Ini kan dari Pak Prabowo, persis.
Jadi pendekatannya adalah pendekatan ngasih pelampung uang, pelampung sekolah, dan pelampung kesehatan. Jadi ngangkatnya dari bawah betul. Kadarnya stadium masih rendah, tapi sudah cukup berarti untuk masyarakat yang kesenjangan sosial tinggi. Okay. It works in Latin America, it works in Indonesia in the early 2000. Bisa berjalan di Indonesia di awal tahun 2000-an, 2010-an, masih berjalan. Tapi hari ini perkembangan lain. Kita sudah bangun infrastruktur, BLT sudah banyak dikasih, saatnya jangan pakai pelampung dong, kasih perahu dong. Ini yang Anda maksud sebagai pelajaran yang bisa diambil dari Cina? Dari Cina ini sekarang. Apa bisa diuraikan lagi nggak, Bung? Soal dari Cina adalah identifikasi. Okay. Tadi itu targeted poverty alleviation di data. Setelah itu identifikasi di mana kantong-kantong kemiskinan, alamat mereka di mana. Setelah itu buatkan jalan, buatkan jembatan, buatkan platform teknologi. Setelah itu datangkan investasi untuk berbisnis bersama orang miskin. Orang miskinnya setelah dilatih lewat digital marketing, dilatih dalam soal keterampilan untuk memproduksi sesuatu. Mereka dilatih untuk jadi entrepreneur. Kaitkan mereka dengan perusahaan BUMN, kaitkan mereka dengan perusahaan BUMD, kaitkan mereka dengan badan usaha milik desa, kaitkan mereka dengan perusahaan swasta. Orang miskin ini harus diangkat menjadi bagian dari ekosistem bisnis. Rantai pasok untuk kalau ada produk tertentu, mereka bikin disubkonkan. Orang miskin menjadi subkonnya. Industri-industri motor, industri handphone, industri laptop, bahkan kalau perlu industri senjata. Jadi rumah-rumah orang miskin menjadi bengkel-bengkel dari rantai pasok industri besar. Either mereka menjadi pekerja terampil atau menjadi bagian pemasok komoditi yang sudah dihilirisasi. Identifikasi, investasi, dan kolaborasi. Kalau tadi afirmasi, advokasi, proteksi, yang Amerika Latin, Indonesia kemarin-kemarin, sekarang adalah identifikasi, investasi, kolaborasi. Orang miskin bukan cuma dikasih pelampung, dikasih perahu bisnis. Bagian menjadi dari suatu armada bisnis besar. Yang tadi saya sebut, nanti satu disuruh baris bareng. BUMN, swasta, BUMD, koperasi, UMKM. Baris bareng menuju kemajuan itu. Terus masuk kemajuan. Gandeng. Kira-kira gitu. Makanya saya sering bilang, kemana 800 juta orang miskin Tiongkok? Apakah mereka ditembak? Enggak. Mereka berubah bentuk menjadi desainer handphone, berubah bentuk menjadi desainer motor, knalpotnya di desa-desa tadi, XS kantong kemiskinan. Tadinya di wilayah timur, Pantai Timur, sekarang ke tengah, ke barat. Bahkan sekarang di Xinjiang, di provinsi Xinjiang yang suku Uighur, pusat data center terbesar Tiongkok dibangun di sana. Nah itu kalau dengan skema seperti itu ya Bung ya, ya. Pengentasan kemiskinan ala Cina gitu ya. Nah itu kan mereka bukan hanya ambisinya kan bukan hanya mengentaskan kemiskinan, tapi juga menjadi superpower. Gitu pertumbuhan kan? Pengentasan kemiskinan, pertumbuhan inklusif, dan menjadi pokoknya kekuatan global. Oh iya, gitu. Betul. Nah tapi gini, ada juga yang skeptis, yang ini kembali ke para misalnya intelektual Barat gitu yang menyatakan bahwa Cina itu kalau tidak melakukan reformasi politik, gitu ya. Kan sekarang Cina nggak ada pemilu, gitu misalnya ya. Pokoknya tidak melakukan liberalisasi politik, gitu. maka jalan yang sudah ditempuh dalam kemajuan yang luar biasa masif ini bisa berhenti atau bahkan setback. Karena kemudian misalnya Xi Jinping nggak ada nih, terus kemudian karena tidak ada reformasi politik, maka bisa aja muncul orang kuat baru yang tiba-tiba sangat konservatif dan menghancurkan semua bangunan yang sudah dirintis ini, gitu. Jadi ini kan bagi mereka kesalahan Cina adalah di mata para analis Barat itu adalah tidak mengikuti formula yang baku. Harusnya kan pertumbuhan ekonomi kaya dulu, baru setelah kaya, setelah perut kenyang kan mikir soal freedom, soal kebebasan, soal
aspirasi untuk bagaimana free speech dan seterusnya. Nah, Gitu. kalau saya Gimana menurut Bung? kalau saya nggak tahu cara berpikir mereka, tapi saya curiga ya. Saya mencium. Mereka memang menolak demokrasi dalam pengertian Barat. Mereka itu maksudnya Cina. Cina ya. Oke. Mereka memilih meritokrasi. Hmm. Kalau kita bicara demokrasi, mereka memilih meritokrasi. Meritokrasi adalah kepemimpinan dari orang yang berkualitas. Dan doktrin mereka, PKC adalah penjaga moral dan kualitas kepemimpinan itu. Oke. Satu meritokrasi. Karena ini saya mencurigai ini kalau kita lihat perkembangan teknologi, teknologi AI, generative AI, kemudian kemungkinan perkembangannya menuju artificial general intelligence, kecerdasan buatan umum, akal imitasi umum, mereka kelihatannya akan lebih menempuh jalan ke datakrasi. Dari meritokrasi ke datakrasi. Rules by rules by logic yang dimesinkan. Yang genah-genah aja lah kira-kira gitu ya. Di era itu, dan ini bukan cuma di Tiongkok, seluruh dunia akan mengalami itu. Orang yang bisa hidup di era datakrasi adalah mereka yang sudah biasa menghargai fairness dalam pengertian menghargai kualitas. Bukan menghargai jumlah suara. Kebebasan di mana? Kebebasan bukan pada soal menjadi penguasa. Toh nanti kekuasaan manusia, even partai, akan berubah bentuk. Menjadi kekuasaan yang sifatnya algoritmik. AI. Atau kerjasama antara AI dengan manusia. Udah dimulai di Albania kan, ada menteri AI untuk menghajar korupsi. Procurement pakai AI. Nggak ada pakai manusia lagi. Itu Tangsel perlu tuh menerapkan itu. Tangsel ya. Saya ngelihat ya, aku lihat ya ke depan mereka instead of ke demokrasi dalam pengertian Barat, mereka akan lebih ke arah meritokrasi berbasis data. Pertanyaannya, mana yang lebih menciptakan happiness? Pada ujungnya kan bukan kebebasan, bukan keadilan, bukan kemajuan. Itu cara-cara. Ujungnya kan pursuit of happiness, kalau kata Amerika kan gitu ya. Ujungnya adalah kalau Indonesia ya kebahagiaan lahir batin kira-kira gitu ya. Kalau Amerika pursuit of happiness. Pada akhirnya ini pertanyaan $1 million kira-kira kebahagiaannya, orang akan merasa bahagia ketika kamu punya kebebasan without a cause, atau rebel without a cause kalau kata James Dean di filmnya itu, pemberontakan tanpa cita-cita, tanpa tujuan, atau hidup dalam fairness. Kalau pakai ajarannya John Rawls kan, keadilan as a fairness. Justice as a fairness. Justice as a fairness. Atau pada fairness basisnya adalah kualitas, hasrat, minat dan bakat. Jadi minat, bakat, kualitas dan hasrat. Minat, bakat dan kualitas yang terdata dengan baik, yang terdokumentasi dengan baik. Pada hari mana orang akan bahagia? Ini pertanyaan filosofis. Pilihan-pilihan kita akan menentukan pada spektrum politik mana kita berada. Pada kebebasan per kebebasan, Pak Akselong, atau pada fairness berbasis meritokrasi, berbasis data. Dan ini masalahnya. Dan ini open question ya, artinya open question masih berlangsung. Masih berlangsung dan saya pikir kalau saya curiga, bukan curiga, ya sebagaimana seluruh peradaban mengatakan akan terjadi konvergensi. Amerika akan merindukan fairness berbasis meritokrasi atau negara-negara liberal, fairness berbasis meritokrasi, bukan berbasis likability, bukan berbasis kesukaan, bukan berbasis selera memilih pemimpin, selera wah bagus tuh, dia tuh suka makan mie ayam pinggir jalan dan kemudian diviralkan, gue suka, bisa kayak gitu, ya. Atau mau get things done,
berbasis kualitas. Nah, menurut saya tidak ada titik ekstrim. Pada akhirnya akan terjadi konvergensi. Mungkin nanti ketika AGI sudah berjalan, struktur partai PKC akan berubah. Mungkin nanti PKC akan merasa, wow, kita bisa mencapai masyarakat sosialisme tanpa harus partai. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Mau satu aja pernah mencoba tahun zaman revolusi kebudayaan, nggak usah pakai partai-partai lah, cukup pakai gerakan massa. Ya kan, waktu revolusi kebudayaan kan cuma pakai gerakan massa gitu kan, nggak pakai partai. PKC dihajar oleh Mao Zedong. Jepang sudah ada nih partai berbasis AI, baru berdiri anak muda. Berdiri anak muda, partai berbasis AI. Di Albania sudah ada menteri, baru satu menteri ya, betul. Rapat dalam bentuk avatar. Dan itu viral itu. Udah viral. Viral, betul. Kita akan ke arah sana. Peradaban akan ke arah sana. Dan pasti akan menemukan titik optimal. Saya yakin. Syaratnya satu. Nggak ada lagi yang mau jadi preman global. Cuma gua yang paling benar. Itu yang mau dituju oleh multipolarisme. Ya. Kira-kira gitu. Kalau kita bisa mencapai multipolarisme, maka akan mencapai titik optimal bertemunya pendekatan ala Western dan pendekatan ala Confucian. Ini bukan sekedar sosialisme, ini lebih jauh lagi. Ini Confucianisme. Di Cina kan sekarang menggabungkan sosialisme dan Confucianisme lah, kira-kira gitu. Mungkin kalau di Indonesia bisa jadi sosialisme gabung kejawen, sosialisme gabung apa Pancasila sudah wiwitan atau apa terserah. Collective intelligence, collective wisdom masyarakatnya. Bisa jadi titik ketemu arah sana. Ini bukan soal Marxisme, Bu. Ini soal Confucianisme. Jepang, Korea Selatan bukan Marxis, bukan sosialis, bukan komunis. Singapura bukan komunis. Tapi kenapa cara pendidikan yang sama? Asia Timur. Yang membedakan kan bahwa Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan itu bagian dari rantai pasok globalnya Barat kan. Cina yang menolak makanya bikin BRICS kan. Ya. Di situ. Oke. Nah ini terakhir nih Bung. Ya. Terkait dengan cara Cina atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Cina ya tentang pengentasan kemiskinan yang tadi Bung ceritakan itu. Apa yang bisa kita ambil? Jadi ini singkat aja. Jadi kira-kira dari story Cina yang Anda uraikan dengan sangat elaboratif dan saya akan detail gitu, pelajaran apa yang bisa kita ambil terkait dengan bagaimana mereka mengatasi kemiskinan dan berhasil 800 juta loh, itu nggak main-main. Itu berapa persen dari penduduk Cina itu? Dalam 1,4 miliar sekarang ya. 1,4 miliar. Butuh 70-an% lah ya. Hampir, ya 65% ya. Jadi kan kelas menengahnya kan peningkatannya luar biasa besar kan, masif gitu. Dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, kan Indonesia pasti punya situasi-situasi yang beda lah dengan Cina. Tapi kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah begini. China sudah memilih dari 3 trilema tadi. Integrasi global, kedaulatan, dan demokrasi. Mereka memilih. Brazil sudah pernah memilih juga. Sukses juga mengangkat. Tapi tidak seradikal Cina. Brazil demokrasi dipertahankan. Integrasi globalnya dipertahankan. Kedaulatan dipertahankan. Tapi dengan kadar berbeda. Yang menarik pelajaran dari Cina adalah ada satu PR yang sebenarnya dari Cina kerjakan yang bisa membantu kita. Kalau tahun 2000-an awal, 90-an awal masuk ke global, integrasi ekonomi global itu sama dengan kita ngajak anak kecil tanpa zebra cross nyebrang jalan tol kendaraan kencang. Dengan adanya BRICS, dengan adanya Shanghai Cooperation Organization, itu sebenarnya nyebrang itu sudah ada zebra cross-nya. Kita dipermudah. Jadi let's go global. Go global, perdagangan. Oke. Serahkan beberapa wilayah kita untuk bisa ke zona ekonomi bebas. Oke. Dan ketika itu dibangun, orang miskinnya diajak. Jadi ingat ya, ekonomi pasar yang dibangun di Cina dipimpin oleh negara mengajak orang miskin untuk menjadi entrepreneur. Itu pelajarannya. Membuat orang miskin punya kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan bukan sekedar jiwa menerima. Apa jiwa kewirausahaan? 3 cirinya. Membuat orang miskin berani ambil resiko. Kewirausahaan harus berani ambil resiko. Membuat orang miskin berani berinovasi dan profesional.
membuat orang miskin berani ambil risiko. Termasuk berhutang ambil risiko. Berhutang ambil risiko. Bukan pinjol untuk konsumsi ya. Pinjaman untuk berproduksi. Kredit untuk produksi. Itu. Buka pasar, ekonomi pasar, dikawal oleh negara, diprofesionalkan BUMN-nya, orang miskinnya diajak. Itu pelajarannya. Enabling ya. Enabling. Empowering and enabling. Ini saya jadi ingat poinnya Amartya Sen mengenai freedom itu loh. Oh iya, freedom ya. Kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak hanya sekedar bebas, tapi kalau bebas nggak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya kayak anak kecil suruh nyebrang jalan tol sendirian. Memang bisa apa anak kecil dia menghitung kecepatan dan kemudian dia bebas tanpa kemampuan seperti membiarkan anak kecil bermain di pinggir jalan Pantura dengan truk-truk yang gede itu kan. Bisa kena, bukan hanya kena mobil itu, bisa kena sound horeg itu. Sound horeg ya. Sound horeg ya. Oke, terima kasih Bung Budiman Sujatmiko atas obrolannya, diskusi saya kira ini yang kita perlulah membahas tentang hal-hal yang betul-betul dengan gambar kanvas besar lah gitu. Dan ini kita bahas Cina dan saya kira ini sebuah diskusi yang akan berlanjut lah ya tentang pengentasan kemiskinan ini kan sebuah ide yang mengentaskan kemiskinan nggak cukup, harus ada pertumbuhan ekonomi inklusifnya. Nah, itu. Pertumbuhan ekonomi yang merangkul. Mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif akan menciptakan kesenjangan. Hanya membuat rakyat miskin tidak mati tenggelam. Tapi dia tidak pernah berlayar sampai pelabuhan tujuan. Itu kita nggak mau juga. Oke, terima kasih. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.